lucu suara yang muncul. Ini aku coba tiruin kali. Boleh. Tapi lebih gitu. Tapi dia lebih tajam, lebih kayak luas ini. Karena aku juga ya kebetulan pernah mengalami ya kalau di wilayah talqin itu ya menemani orang yang sakaratul maut gitu kan. Artinya ada yang Kadang-kadang ada tuh yang bilang misalkan di lapangan sama di film kok beda, tapi satu setengah film dari awal sampai akhir aku sampai merinding karena itu detail banget. setan dalam diri kita sendiri. Oke. Yang terkadang menggodanya bukan melalui penampakan, tapi menggoda melalui dorongan-dorongan tertentu. Halo, saya Stefani. Saya belajar dari yang mati. Hari ini saya kedatangan salah satu pemeran dari tokoh yang sangat-sangat saya ingat kebayang-bayang terus sampai sekarang. Beliau adalah Mas Aksara Dena. Halo Mas, Halo, gimana kabarnya? Dr. Stefani, baik, alhamdulillah, rahayu. Ayu. Rahayu semuanya, semua yang di sini. Aku manggilnya Mas Dena aja nggak apa-apa? Kakek boleh, Pak boleh. Janganlah. Udah, kita nyantai aja Mas, kita ngobrolnya. Ya, Mas kita ngobrol biar nanti. Halo semuanya. Halo. Nah, Mas Dena, ngomong soal film Tumbal Darah nih. Kalau misalkan Mas Dena diminta untuk menjelaskan film Tumbal Darah, tapi tanpa menyebut kata horor, itu film ini sebenarnya tentang apa sih? Tentang manusia dan segala permasalahannya yang itu akan memantik kita tentang pencarian solusi. Yang itu ada di diri kita sendiri. Oke. Maka waktu itu aku sempat di teman-teman media ketika MC bilang satu kata untuk Tumbal Darah, aku sampai hari ini akan tetap ngomong pulang. Pulang? Karena pulang ke diri sendiri, kita tahu gitu. Oke. Nggak ada kata horor ya? Ya. Jadi kalau di set aku sempat bilang it's a poetical horror. Oke, ya. It's so poetical for me. Dan kemudian buat aku pribadi ini juga jadi it's a reflective horror. Karena nonton kita akan jadi reflektif juga ke diri kita sendiri. Juga ke masyarakat sekitar. Karena di Tumbal Darah ada hal-hal yang kita jadi mengingat periode-periode di mana kita semuanya pernah di lockdown. Oh ya, pada saat latarnya kan pada saat pandemi ya? Pada saat pandemi. Nah, hal itu menunjukkan manusia yang sifat aslinya kelihatan di era itu. Saat gitu. kepepet gitu kan? Saat kepepet, kita ngalami gitu kan semuanya. Jadi kompleks di Tumbal Darah itu ada unsur tentang, kalau bahasa formalnya kemasyarakatan. Oh ya, oke. Tapi juga yang paling menarik adalah tentang self-understanding. Itu juga tentang bagaimana bersosial dan keadaan sosial kita. Masyarakat yang bagaimana kita semua ini di Indonesia terutama gitu ya. Karena ada juga tentang bagaimana kita bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kita perlu mengkaji ulang. Karena Tumbal Darah diperankan sama Martino Leo, sama Salum K, itu merepresentasikan teman-teman kita yang saudara-saudara dari timur. Oh ya, benar. Jadi menarik sekali, bukan hanya tentang setan A atau setan B, ya. Tapi juga setan dalam diri kita sendiri. Oke. Yang terkadang menggodanya bukan melalui penampakan, tapi menggoda melalui dorongan-dorongan tertentu yang di bahasa kemanusiaan kita jadi tidak manusiawi. Oke. Seru ya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton Tumbal Darah bisa cerita-cerita tuh di sosmed. Boleh tuh. Dan yang buat belum nonton, mudah-mudahan makin penasaran nih. Karena jujur ini keren banget sih Mas. Beneran yang mikirnya tuh, aduh pas ngeliat itu ya bukan cuman tentang sesuatu yang serem, tapi itu tadi dalam diri kita. Aku pribadi sebagai yang main juga, ketika nonton, aku nonton pertama itu di JAV. Karena Tumbal Darah tayang pertama itu juga di JAV. Oh gitu ya. kan. Nah, nonton lagi waktu premier, aku masih kebawa untuk nangis. Iya, benar-benar. Oh, ini keluarga kita di Indonesia itu memang keadaannya kayak gini. Yes. Keadaannya kayak gini. Jadi, wow, aku
Salut luar biasa untuk wahana kreator Ya, juga dari Magma naskahnya, dan Entertainment. kemudian tentu Cinemaco Pictures, Ya, terus tentu ya Magma Entertainment, The Legendary One, ya, semuanya legendary didirect film. sama Charles Ghazali. Ya, Dan semua keberadaan yang kemudian sampai hari ini kita nonton Tumbal Darah, itu luar biasa sih, ya Tumbal benar. Darah. Karena kan itu kan horor laga ya sebenarnya film Tumbal Darah ini. Benar, Cuman kan tapi waktu ngeliat nih, waduh nih horor medis of jin pertama yang menurut aku sih keren sih. benar. Itu Dokter Stefani sebagai dokter Ya, nontonnya gimana? oh terus sebagai forensik, aku lihat ini keren sih. Maksudnya kan kadang-kadang ada tuh yang bilang misalkan di lapangan sama di film kok beda. Tapi satu saya film dari awal sampai akhir aku sampai merinding karena itu detail banget. Dan aku yakin teman-teman yang nonton juga pasti merinding. Apalagi nakes misalkan nonton itu, aduh ini kerasa sih gitu. Iya, iya, iya. Nggak Ya. cuma dari segi apa teknisnya aja. Aku nonton sendiri sebagai yang main juga, kan kita tahu gitu ya, adegan di Iya, depan kita ya gitu, waktu nonton, eh, nah itu. eh, gor-gornya itu. Ya, Oh, tapi nggak kalah serunya dari nggak cuma gore, tapi kan dari batinnya itu pada saat nah, ya tentang kemanusiaan, nah, ya kan, yang harus disingkirkan etik moral gitu kan kerasa benar. banget. Dan menariknya, tentu ini teman-teman penulis, ada Mbak Gina, ada dari Wahana Kreator ya, Mm-mm. ada Mas Arief, ada Mas the one and only Salman Aristo. Ya, Mas Salman Aristo. Itu nggak tahu, beliau terilhami karena Martino Leo Mm-mm. yang memerankan Jeffrey dan Salum itu Ya, kan sama Bakar, saya ya, berperan sebagai Bakar gitu. tokoh yang memorable. Itu kita menganggap mereka punya ilmu gitu kan. Mm-mm. Bener. Keluarin ilmu lu. Gitu. Oke. Ini setannya marah gara-gara lu punya ilmu gitu. Menariknya di awal Jeffrey itu kan nggak tahu kalau aku nggak punya ilmu. Ya, Nggak punya ilmu, tapi ternyata memang kebal kan. ya. Si Salum kayak itu, Mm-mm. si istrinya Jeffrey. Nah, aku menangkapnya orang yang tulus, orang yang baik, orang yang menjadi manusia, Mm-mm. itu akan dengan sendirinya itu, nih aku aja ngomong rada merinding, akan dengan sendirinya akan dilindungi Ya. dari hal-hal apapun Mm-mm. yang kadang mungkin dianggap mistis atau apa. Benar. Tanpa belajar ilmu tertentu, Ya, akan ada hadiah-hadiah itu. mungkin ada hubungan dengan karma. Bisa jadi karena Punya, baik gitu ya, ya. dari orang tuanya Jeffrey Ya, misalnya. padahal tokohnya Jeffrey itu agak-agak kontroversial loh. Dia kan seorang penagih DC, hutang, ya, debt collector. DC, Marvel, oh bukan. Bukan. Nah, Mas Dena, ini ngomong-ngomong soal karakternya Mas Dena Bakar ini, apa sih momen pertama ketika Mas Dena itu akhirnya memutuskan, ya nih, saya harus main di film ini. Dari karakter Bakar kah? Atau dari mungkin naskahnya? Atau dari ambience atau atmosfer film ini? Jujur, pertama ketemu sama Om Charles Ghazali itu, ketika itu aku ada dapat peran action, dan cukup, buat aku tentu itu banyak gitu ya, porsi actionnya sampai aku harus dilatih sama Om Charles Ghazali. Okay. Nah dari hal itu, beliau sempat cerita gitu, ada judul buat kamu gitu, mungkin itu juga berkat Tuhan gitu ya, kemudian mungkin jadi ada chemistry tertentu sama Om Charles Ghazali. Dan nggak sengaja waktu itu di JAV, di depan JAV itu kan ada makanan khas Jogja juga itu, Tojoyo gitu ya, itu kan cukup banyak tamu-tamu ke situ. Kita ketemu di situ nggak sengaja. Nah, akhirnya malah ditawarin untuk Bakar. Nah, istilahnya jauh sebelum ada peran Bakar, aku sudah kayak ditandai sama hidup ini untuk kayaknya mungkin akan sama Om Charles. Tentu itu suatu an honor for me, itu suatu kehormatan yang luar biasa gitu ya. Untuk main sama Om Charles Ghazali yang semua penonton di Indonesia udah tahu beliau bikin kodrat itu begitulah ya, deepnya gitu ya, dan laganya juga luar biasa. Nah itu momentum peak momennya buat aku malah jauh sebelum Bakar. Nah ternyata perannya juga wow, menakutkan, misterius, dan buat orang kebayang-bayang gitu. Jadi itu buat aku kayak hadiah, dapat peran. Tentu semua peran itu juga hadiah buat aku karena jadi belajar. Khusus juga untuk Bakar,
Karena memang salah satu-satunya peran yang aku bisa bergaya se-hip hop itu. Oke. Nah, Karena bling-bling gitu ya oh ya bakar. benar. Pakai emas, giginya juga Iya, emas gitu iya. kan. Tokoh yang saya suka flexing mungkin. Flexing banget. Nah, ini kan karakternya kan antara ya menakutkan tapi bukan karena mukanya aja mungkin ya, tapi karena karakternya gitu. Orang yang misterius, terus juga misalkan nih Mas Dena diminta menggambarkan tokohnya Bakar dalam ya itu kata-kata Mas Dena sendiri tuh kira-kira apa dan kenapa kok seperti itu? Aku akan selalu mengawali dari namanya aja udah Bakar gitu. Pertama kalau ditilik dari sejarahnya Bakar, apakah nama lengkapnya itu Bakar, apakah Bakarudin Atau Bakar emosi mungkin. atau Bakar emosi kan, tapi kan nggak mungkin ya gitu, Ya. kayak nama kok dikasih nama kok gitu. Tapi memang di Jawa itu sendiri kan kita tahu kadang ada nama ya misalnya Wisanggeni gitu, Ya. ada Agni Ada gitu ya, kan. api. Nah, artinya kan tetap mungkin nama aslinya memang Bakar. Barangkali waktu kecil itu Bakar sakit-sakitan. Sedangkan kadang sakit itu kadang kan memang pembersihan kan ada yang Iya benar, harus dengan kemurnian itu dengan api. ada dengan api gitu. Mungkin doanya orang tuanya waktu itu dengan itu si Bakar. Nah, barangkali selain doa kan kadang ada perlu hal lain gitu ya. Dan mungkin Bakar itu ya gitu, jadi dia karakter yang hidup aku rasa ya sepertinya ya, wallahu a'lam bishawab. Dia hidup di jalanan, mabok dari kecil, obat dari kecil gitu. Dia harus cari duit sendiri, sama bapaknya dimarah-marahin terus. Ada family issue yang besar. Karena dia juga punya isu yang gede ya, si Bakar ini kan. Dia kan pengkhianatnya sih. Iya. Sandra sama Iwan. Orang yang begitu menghalalkan segala cara mungkin ya. Nah, supaya dia hanya mementingkan dirinya dia sendiri. Berarti bisa ditilik kira-kira kan mungkin dokter lebih paham gitu ya. Dulunya itu dia kayak gimana. Nah, serunya itu ketika dapat peran, kalau istilah guru saya itu kita dapat mandat untuk memerankan, ya jadi orang ini seperti ini, dia punya luka yang besar, dia pernah tidak dipercaya, sehingga dia tidak pernah bisa percaya sama siapapun. Sehingga dia hanya menjalankan hidup dengan trauma. Dan ketika dia bisa, meskipun itu dari pesugihan gitu ya, duit-duitnya, artinya bukan kesuksesan yang nyata. Dia punya harta, dia untuk flexing, bahkan sebegitunya flexingnya. Kan kita jarang ya ngelihat orang di Indonesia itu punya gigi emas, kan jarang ya. Jarang banget. Kalau di California mungkin ada beberapa ya teman-teman yang nge-rap itu gitu kan. Nah, Bakar kok sampai giginya emas gitu. Saya senyum aja orang tahu saya kaya gitu. Saya kaya gitu. Berarti kan, dia orang yang pernah direndahkan sebegitunya. Jadi kepada seluruh penonton di Indonesia, kalau nonton antagonis didoakan. Ya. Orang-orang yang seperti Bakar, benar. Kita doakan. Aku aja memerankan Bakar itu juga. Kalau secara daily-nya enjoy, karena orangnya tuh kan bebas banget ya. Bebas. Enjoy di perasaan, di hati itu enjoy. Tapi yang nggak enjoy adalah ketika diamnya Bakar itu. Karena diamnya Bakar juga ada dendamnya, ada dendam sama masa lalunya juga gitu. Yang dia tumpahkan kalau di film ke Sandra sama ke Iwan. Kalau kemudian orang umum ngomongnya ini orang jahat banget. Nah, kita yang kejatah setidaknya memerankan mandat itu, aku memakan Bakar. Ini lukanya tuh gede banget sih. Si Bakar tuh lukanya gede banget. Dan sayangnya di klinik Kamboja ini dia nggak mencium bau Kamboja, tapi menciumnya bau duit doang. Kalau mencium bau Kamboja, mungkin dia akan punya obatnya gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti Bakar, orang-orang yang belum bertemu dengan obatnya. Dan mungkin karena dia ditolak sama society. Ada nggak sih dialog yang paling Mas Dena ingat banget dari Bakar? Atau mungkin situasi gitu yang pokoknya menetap banget. Pokoknya yang paling Bakar tuh yang menunjukkan dianya di situ yang menempel banget sampai sekarang. Waktu itu adegan ketika dia bisa nyakitin hati
karibnya dia atau rekan kerjanya dia, aku juga susah ngomong itu tuh kerja atau dikerjain karena dia dikerjain setan gitu kan. Yaitu ketika ngomong suami lo aja tuh ya ke Iwan itu, suami lo aja itu nggak berhasil gara-gara dia selalu malah praktek gitu kan. Terus lu sekarang nyalahin gua, perasaan yang oh gitu loh. Udah ada muncul rencana jahatnya tuh di situ. Itu nggak oke. Sense of betrayal-nya tuh udah gede di situ, udah mulai ini nih. Gue nggak peduli sama kalian nih. Oh gitu kalian ke gue gitu. Ya, jadi bisa dibilang kalau mungkin nanti teman-teman lihat tokohnya Bakar ini, itu antara kita kesel, kita benci, tapi ya nggak sepenuhnya bisa kita salahin juga mungkin ya kalau dari tokohnya. Ya, menariknya ketika nonton film, terkadang mungkin kita akan bertemu dengan orang yang seperti di film, khususnya orang yang antagonis kayak Bakar. Nah mungkin dengan kesempatan ini ya, kalau habis nonton film yang ada antagonisnya, apalagi yang kayak Bakar, nggak usah dimasukin hati, benar, ya. dijauhi aja, tapi juga didoakan. Apalagi jangan jadi pembenaran juga untuk melakukan yang sama. Itu bener banget, jangan malah jadi kayak Bakar gitu. Nah, iya. Nah, waktu mau mendalami peran Bakar ini, Mas Dena, itu lebih banyak riset medis kah, atau latihan fisik, atau jangan-jangan mengeksplorasi sisi gelap dalam dirinya sendiri? Secara medis, kita ada kreatif produser kita, Dr. Daniel. Halo Dr. Daniel. Beliau sangat memudahkan kita untuk memahami secara praktikal, medikal gitu ya, yang spesifik hanya untuk persalinan. Oh ya. Dengan peralatan-peralatannya, kira-kira gitu. Berikut dengan istilah-istilahnya. Nah, kemudian untuk ke karakter, ya memang di hidup pernah ketemu sama orang-orang yang punya luka besar. Tentu aku nggak mungkin ya aku sebutkan gitu. Ya, jangan. Tentu, jadi pembelajaran aja kita. Ya, dan kebetulan karena sorot mata, terus cara berbicara, retorikanya, Bakal kan pinter tuh berretorika gitu kan, bikin alasan dan lain sebagainya. Ya bahkan pernah, maksudnya bareng orang yang dia memang sampai mau bunuh, ayo di depan mataku sendiri. Sehingga aku beruntung, aku rasa aku orang beruntung yang dimandat untuk kerja sebagai aktor. Oh, di hidupku dulu pernah bertemu dengan orang yang di wilayah tertentu dengan karakter tertentu yang kemudian aku waktu itu entah Dena remaja atau Dena kecil itu melihatlah gitu sosok-sosok yang ini pas banget kalau dibikin villain. Oh, aku ngambil dari istilah bukan ngambil ya, tapi aku diingatkan ke momentum itu, kemudian secara metrik-metrik kecilnya itu, dan kemudian perasaan nggak enaknya gitu sebagai Dena yang waktu itu mensaksikan salah satu sisi gelap dari manusia. Sisi gelap itu. Oh oke. Tentu ya ini berkat guruku juga gitu ya. Guru taniku juga, dan tentu guru-guru bermain peran di Jogja khususnya kayak almarhum Mbak Suye dan lain sebagainya yang sepuh-sepuh adalah memasrahkan kepada yang maha memiliki jiwa. Artinya titik tergelap dari si karakter ini bagaimana kita kan nggak mungkin ketemu orang yang dia itu jahat kemudian dia suruh menjelaskan kejahatan hatinya, nggak mungkin ya. Benar. Nggak ada satupun orang jahat di dunia ini yang mau dibilang jahat, kayaknya kayak gitu sih. Secara hati nurani ya. Kalau hanya untuk bercandaan mungkin iya aku orang jahat. Tapi benar-benar untuk dikulik secara batiniahnya aku rasa enggak. Nah, alhamdulillah aku rasa jalurku aku dikasih hadiah yang dari hidup itu, Dok. Jadi istilahnya ya mungkin itu bisa termasuk riset nggak sih? Mungkin Mas Satria belajar dari pengalaman.
Riset dari pengalaman langsung, tapi lebih efektif. Istilahnya begitu. Dan dari pernak-pernik yang misalnya gigi emas itu tentu ya dari discussion dengan Mas Arief, Mas Salman dan Om Charles. Waktu itu muncul setelah beliau memberikan jalurnya, Om Bakar di sini nih kira-kira jalurnya. Kemudian muncul tuh, berarti kalau misalnya Bakar sampai ada pakai gigi emas nggak apa-apa tuh. Oke tuh gitu Om Charles. Oke tuh. Nah, itu juga aku istilahnya ya dapat hadiah aja, entah bisa disebut ide, bisa disebut ilham, bisa disebut creativity gitu ya. Yang jelas tahu-tahu muncul aja gitu. Oh cakep tuh gitu, gigi emas boleh tuh. Nah terus yang bikinin gigi emas Mas Sinchan. Kemudian aku ketemulah sama Mas Sinchan. Nah ketika ketemu Mas Sinchan itu juga cukup menurutku hadiah juga gitu ya dalam deepening the character gitu. Karena ngelihat tuh properti yang buat syuting nanti gitu ya. Termasuk yang janin-janin itu kan Mas Sinchan juga yang bikin. Wow. Oke, Bakar berarti selama di klinik Kamboja dia bisa punya mobil sport, dia bisa punya emas gitu banyak duit gitu. Itu karena terbiasa dengan hal-hal ini nih. Oke. Terbiasa dengan hal-hal ini nih gitu. Yang menarik, kita kan nggak mungkin ya riset ke klinik aborsi, nggak ada klinik aborsi yang open. Yang mengaku ada. Yang mengaku kan nggak mungkin. Iya. Saya juga waktu sebagai forensik kan taunya rahasia itu selalu nggak pernah dibuka begitu, nggak mungkin. Dan secara ethical moralnya apa iya si aktor ini akan ngomong iya kita bertemu dengan klinik aborsi tapi kita nggak boleh nyebutin namanya. Berarti waktu kita riset kita membiarkan kejahatan itu. Iya, Misalnya gitu. Ya. Karena memang yang cukup menarik itu ketika pembicaraan atau pertanyaan tentang bagaimana riset peran-peran yang gelap-gelap itu. Harus berani untuk melihat yang gelap untuk mengeksplor juga gitu ya. Nah kadang disclaimerku gitu ya, karena aku suka ngobrol lah, misalnya ketemu beliau-beliau yang memiliki ilmu akademis tentang keaktoran misalnya. Oh, mereka menyebutkan titik tertentu, katakanlah ada magic if misalnya dari Rusia, katakanlah gitu. Oh, itu proses yang tiba-tiba muncul di set, yang itu bahkan nggak di riset, tapi kita kayak, ini sudah buat aku di jalur transcendental culture-nya Catilan. Di budaya Jawa itu memang banyak banget yang magic if gitu ya. Nah, sehingga ya akhirnya tentang menghormati, aku rasa jalur seni itu ya tentang menghormati pendahulu, dan tentu yang memberikan jiwa itu. Nah, ketika berusaha, atau bukan berusaha, tapi semoga beruntung menyelaras, ya begitulah sehingga munculnya. Nah, secara teknikal, pragmatisnya, ketika sutradara itu oke, oh ya sudah. Oke. Itu berarti oke. Kira-kira di situ. Oke. Nah, kalau ini kan lagi-lagi masih dengan si tokoh Bakar ini ya. Kan misalkan nih tokoh Bakar ngomong sesuatu sama Mas Dena. Kira-kira Bakar akan ngomong seperti apa? Sebelumnya termasuk ya di rumah itu sama kinasihku. Main The One and Only Love. Kita sering ngobrol gitu. Nah, dia suka ngobrol sama Bakar gitu sih. Ya gimana Kar? Penasaran juga nih untuk waktu itu kira-kira misalkan Bakar ngomong sama Mas Dena tuh kira-kira apa sih yang diomongin, atau mungkin pesannya apa sih yang mau disampaikan? Jadi Bakar itu di adegan Tumbal Darah itu kan proses dia tewas. Memang ketika di set itu there is no NDR or voiceover for that voice when Bakar talk as another entity gitu ya. Ya memang kerasa sih waktu di adegan itu bukan suaraku sih jelas gitu ya. Tentu hal ini yang nggak percaya ya tampung aja. Kalau tapi secara akademis ada penanda dari Rusia itu di Magic If itu kira-kira gitu. Dan aku rasa banyak
pemain-pemain terutama yang senior itu merasakan ya hal-hal kayak gitu. Bakar ya mau minta maaf sama semua orang yang pernah dia jadikan ladangnya dia. Dan siapapun yang misalnya penontonnya Dr. Stefani channelnya dan kemudian ada tetangganya, saudaranya yang kok cukup relate pernah punya situasi kayak sama klinik Kamboja di film Tumbal Darah. Bakar mewakili Dr. Iwan dan Sandra, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Artinya terhadap setiap orang yang seperti Bakar, Sandra, dan Iwan, mohon dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Mohon juga kanan kirinya terhadap orang-orang yang seperti Bakar, Iwan, dan Sandra itu dimaafkan dan didoakan. Karena nggak enak banget di alam setelah alam jasad, gitu ya. Di alam roh itu ya nggak enak banget gitu kan. Perlu didoakan lah. Dan tentu itu juga akan baik terlebih kepada yang pernah tanpa sengaja menjadi tumbal, apalagi spesifik janinnya jadi tumbal gitu. Nah, ketika memaafkan itu terhadap buah hati kita yang sudah di sana, itu juga akan lebih enak gitu kan. Akan lebih enak melihat kedamaian bersemi dimanapun gitu. Seperti aforisma teman-teman yang dari Tibet gitu ya, semoga semua makhluk berbahagia. Berbahagia. Dari Jawa ya, Rahayu, dan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap seluruh keberadaan. Nah, Bakar tentu menyesali apa yang pernah dia lakukan di klinik Kamboja. Seandainya Bakar bisa hidup lagi, mungkin tidak akan. Bakar akan menjadi aktivis yang menolak klinik-klinik seperti Kamboja. Dia akan punya program-program yang bikin hal-hal kayak gitu tuh nggak ada. Termasuk pesugihan-pesugihan yang seperti itu nggak ada. Tapi tentu mungkin dengan warnanya Bakar yang yo man. Ya enggak, misalnya yang lihat lah mungkin dengan Jan sekarang gitu, yang nyantai. Yang nyantai ya tetap pakai gelang, kalung, gigi emas gitu ya. Tapi dengan gayanya Bakar ini. Gayanya Bakar itu. Tapi ini menarik loh Mas, karena biasanya yang tadi saya duga nih sebelumnya itu mungkin Bakar tuh akan ngomong ya kalian sama seperti saya gitu. Tapi bahwa Mas Dena bilang, Bakar itu bilang tolong doakan saya dan saya meminta maaf atas semua yang saya lakukan. Selama ini kan kita mikirnya misalkan tokoh jahat itu pasti akan ngomong ya kamu beda sama, kamu nggak beda dengan saya. Tapi kalau Bakar tuh kok ternyata masih ada sisi manusiawinya yang dimana dia, saya tuh sebenarnya kok boleh memilih, saya tidak akan milih ini. Iya, memang kebetulan selama bermain sebagai Bakar, juga film-film sebelumnya dan pada di tahun itulah itu perannya gelap-gelap. Dan mungkin tidak beda jauh ya perasaannya si jiwa yang seperti Bakar ini. Itu terhadap yang Bakar yang masih hidup pun, dan tentu di titik-titik ruang-ruang gelap di masyarakat kita, ketika kita bertemu dengan sosok-sosok itu, mereka akan sangat senang ketika kita tidak menganggap mereka seperti orang yang gelap, orang yang jahat. Kita bicara seperti mereka seperti umumnya manusia. Tentu biasanya mereka akan cerita hal-hal yang jarang mereka ceritakan kepada orang. Termasuk hal-hal yang mereka juga nggak betah. Ya kalau misalnya Bakar berhasil keluar sama Jeffrey, sama si Salum, gitu. Ya sudah, Bakar mungkin pensiun karena dia udah punya harta. Dan Bakar mungkin juga udah nggak betah karena ada kalimat itu ya, sekalinya aja kita ngelakuin
salah dikit kok diginiin banget ya. Bakar kan gitu. Mungkin Bakar mengingatkan bahwa di diri manusia ini gitu kan. Dan Bakar kan ngomong itu. Mana ada sih yang nggak mau mentingin diri sendiri? Kira-kira yang kayak gitu. Semua orang ya, nyatanya secara teori aku rasa pun gitu ya. Semua orang nature-nya adalah tentang bertahan untuk diri sendiri. Ya hati-hati dengan penanda-penanda simptom-simptom di dalam kepribadian diri ini yang mungkin ada Bakarnya. Oke Mas, ini kita coba keluar dulu deh dari tokohnya Bakar. Kita ngomongin film ini secara keseluruhan dulu. Tadi kan udah semua. Misalkan teman-teman yang akan menonton film ini atau setelah nonton film ini, yang Mas Dena pengen bawa take home message buat mereka semua atau apa sih pesannya? Apakah tentang penyesalan kah, empati atau rasa takut atau apa kira-kira? Ya, menariknya di film Tumbal Darah ini ada Jeffrey adegan mimpi gitu. Pertama itu, barangkali mimpi itu adalah tanda. Dan banyak tanda-tanda yang itu jarang kita biasa tangkap gitu ya. Di film Tumbal Darah itu ada tanda-tanda atau sign yang itu juga ngasih clue tentang solusi. Oh ya, oke. Nah, aku rasa itu sih. Mungkin ini yang jarang disampaikan juga, yaitu cara Jawa ini niteni gitu kan. Jadi memperhatikan tanda-tanda yang barangkali itu clue jadi solusi. Setelah nonton Tumbal Darah, semoga sense atau sensitivity atau kepekaan kita terhadap kerentok, intuisi, terhadap tanda alam, terhadap tanda di sekitar kita. Mudah-mudahan teman-teman semakin penasaran ya. Dan tadi kan kita ngobrol ini kayaknya kok beda banget dari biasanya. Oh iya. Mas Dena, ini ada nggak sih pengalaman ketika syuting itu yang nggak bisa dijelaskan secara logika atau istilahnya mungkin pengalaman mistis lah? Ya itu sempat tadi aku cerita ketika adegan Bakar mau dicabut nyawanya, artinya sudah di sakaratul mautnya Bakar, tapi dia masih dikuasai entitas yang lain. Karena aku juga ya kebetulan pernah mengalami ya kalau di wilayah talqin itu ya, menemani orang yang sakaratul maut gitu kan. Artinya ada yang menahan ruhnya, istilahnya kira-kira gitu. Muncul suara yang, karena di adegan itu kan Bakar dikuasai oleh dua sosok entitas kembar itu ya, yang menjadi lucu suara yang muncul. Aku coba tiruin kali, tapi lebih gitu. Tapi dia lebih tajam, lebih kayak luas. Padahal itu aku juga kayaknya udah lumayan capek gitu. Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim, sholawat, jalan, action, dan gitu. Wah, kok energinya kuat banget apa gimana? Kok muncul nih gitu kan. Wah, gitu. Nah, ketika nonton itu suaraku yang waktu itu, suara yang waktu itu bukan ya. Aku juga masih wondering sampai hari ini. Itu kan rahangnya dicopot gitu kan. Rahangnya dicopot. Lidahnya udah nggak ada. Jadi kalimatnya apa itu juga antara jelas atau nggak jelas. Nah mungkin jadi diperbaiki waktu di post pro. Tapi waktu syutingnya itu cukup intens gitu. Kalau tentang aborsi ya sebelum syuting bahkan ya itu ketika ngelihat propertinya itu. Properti gitu ya jadi mendoakan banyak, jadi semakin jadi syuting horor itu memang malah jadi sering doain karena datang kemana, ke sebelah sini, ke sebelah situ, ngelihat ini, ngelihat itu. Oh, aku juga nggak pengen kayak gitu-gitu ya, mas sebenarnya gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau kemudian ada penanda-penanda di situ ya, kok jadi berdoa terus nih. Nah, yang menarik adalah rata-rata mereka selalu minta doa, minta doa.
kadang aku bercandanya gini ke Iya. teman-teman pemain aktor gitu ya. Coba acting, misalnya kita dikasih extreme close up ke tangan, terus suruh acting merinding gitu, bulu kuduk berdiri. Gimana lu ngejalaninnya? Oke. Gimana kamu menggerakkan bulu kuduk ini berdiri Ya, sama pori-porinya juga gitu ya. kan? Itu kan involunter sebenarnya. Padahal mau di extreme close up nih, deng. Mm-mm. Gimana caranya gitu kan? Mm-mm. Nah, tentu kalau kata temanku, Kang Mas ketemu gede gitu ya, di Pulau Jawa ini kok nggak spiritual itu aneh. Karena pulau ini dari nama, bahkan Nusantara itu sendiri gitu ya, itu dimanapun itu akan selalu bersinggungan dengan hal-hal yang sangat interstellar gitu. Oh ya, pokoknya belum bisa dijelaskan secara logika atau sains Secara belum. sains hari ini gitu Sains ya, hari ini. sains modern gitu. Yes. Kalau postmodern nggak tahu ya, mungkin mulai bisa gitu. Sains kan berkembang terus. Saya selalu bilang gitu. Ya banyak sih sawan-sawan itu, Ya. kawan-kawan sawan ya, kawan-kawan sawan. Kawan-kawan sawan yang kemudian ya yang terjadi sebenarnya, dan aku tentu terima kasih juga ya sama pasanganku Kidung Baramadita, Ya. kinasihku, karena dia sering banget, Ya. dia sering banget kalau habis film horor itu pasti nanti ya sudah mandi air garam, mandi ya hal-hal gitulah, Ya. hal-hal yang seperti itu. Ya, didoakan secara baik lah ya. Iya, nah kebetulan dia juga nggak yang apa ya, itu harus dilawan gitu. Oh ya. Harus diusir gitu. Untungnya gitu ya. Jadi istilahnya kadang-kadang kalau dilawan kan malah jadi lebih nggak enak gitu kan. Jadi terima ada, tapi ya udah doakan baik mungkin seperti itu Terlebih ya. kalau misalnya memang lagi ditugaskan untuk nemeni pekerja Oh, oke. di film horor gitu. Ya. Di peran-peran yang gelap, nemenin teman-teman yang gelap gitu. Mungkin nek ning wayang iki kaya Togog gitu. Oke. Togog kan yang ngancani Kurawa gitu ya. Itu gimana? Nemenin kok peran-peran gelap itu gimana? Dan sebenarnya itu secara medis pun kadang ada teman-teman pemain yang ketika dapat peran tertentu sampai asam lambung. Oke. Kayak Mas Doni Alamsyah tuh, si Iwan. Itu dia ada ngalami sampai asam lambung. Oh, seperti apa tuh pengalamannya? Karena peran yang sebegitu overthinknya, anxiety-nya gitu ya. Ya itu kan medisnya kira-kira. Ya, benar. Dan konon kan ada holistic wellness yang membahas juga mengenai mind, body, soul itu tadi. Nah, hal-hal yang residu-residu itu kalau datang ke rumah ya. Oke. Sebentar mau mandi ya. Mereka suka mandi air garam ternyata. Mungkin gitu ya. Oke, Mas Dena, makasih banget ya kita sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Tadi seru banget bro dan teman-teman. Mungkin juga ngerasain yang saya rasain nih, juri saya merinding tadi. Nah, ini sebelum kita udah sampai ke pertanyaan terakhir, seperti biasa, saya ngasih untuk Mas Dena, nanya satu pertanyaan buat saya. Silakan Mas Dena kita nanya satu pertanyaan. Kalau dokter kemudian harus mengotopsi mayit yang dia punya sejarah kelam, tentu aromanya beda ya, benar? Aromanya beda. Tentu, apakah Anda harus menampakkan bahwa mereka itu hidupnya kelam? Tentu tidak. Tapi tolong jawab dengan jujur. Apakah medis ini dalam penanganannya itu hanya mengenai medis saja? Setelah praktikumnya selesai ketika di tempat untuk mengolah, biasanya yang gelap-gelap itu kan di TKP ya. Ya, benar. Di TKP selesai. Apakah di rumah juga sudah tidak mengurus si Fulan yang? Oh, oke. Sebenarnya apakah masih saya terbayang sampai di rumah seperti itu? Atau? Entah itu, kalau terbayang kan mungkin iya, karena teman-teman koas pasti juga ngelakukan itu, terbayang pasti gitu ya. Tapi masih mengurus di rumah. Misalnya entah dia mau bicara apa, dia pengen cerita apa, dia pengen diajak kemana, misalnya gitu. Dan sampai kemudian secara
jiwanya dia, karena jiwa itu kan konon tetap tinggal gitu Ya. ya. Cara labet atau particle of soul, Ya, benar. of feelings-nya itu tetap tinggal. Dan kemudian orang-orang yang menemui dia itu jadi tahu kira-kira. Nah, si jiwa-jiwa ini loh, jiwa-jiwa yang mereka yang gelap itu loh. Oke lah, dia orang seperti Bakar gitu. Katakanlah dokter mengautopsi Bakar. Apakah Bakar hanya akan selesai ketika di TKP atau sampai ke rumah? Oke, ini saya berbicara dari pengalaman saya ya. Ada juga pengalaman yang belum bisa saya jelaskan secara medis, secara ilmiah. Yaitu ketika saya mungkin dengan panca indera melihat atau mungkin merasakan itu sesuatu yang kok familiar dengan yang saya periksa tadi. Tapi saya tetap nggak bisa bilang apakah ini jiwa atau gimana, karena jujur bukan kompetensi saya sebagai dokter. Nah, kalaupun saya ada pengalaman seperti itu beberapa kali ada. Dan caranya saya menghadapi itu adalah saya ingat kalau wewenang saya sebagai dokter itu adalah selama saya berada di meja otopsi tadi. Selama saya otopsi, saya menganggap orang ini adalah pasien saya. Dan juga setelah itu saya tentukan sebab kematiannya. Dan saya disumpah waktu itu untuk tidak pernah membeda-bedakan entah latar belakangnya seperti apa, mungkin dia orang yang jahat atau orang yang baik, itu tidak, kita nggak boleh beda-bedakan, tidak boleh diskriminasi. Dan kalaupun ada pengalaman seperti itu, satu-satunya yang bisa saya lakukan ya saya mendoakan tadi. Mendoakan, karena saya yakin ya yang namanya yang punya hidup itu pasti kan pengampunannya, kasihnya itu melampaui batasan logika manusia. Jadi misalkan dibilang apakah ada nanti akan diampuni atau bagaimana, itu terserah yang punya hidup, dan saya hanya bisa mendoakan. Dan kalau saya bisa komunikasi, saya bilang saya tidak bisa bantu kamu lagi. Yang bisa saya lakukan buat kamu hanya mendoakan, karena wewenang saya sudah selesai sebagai dokter, sudah selesai di meja otopsi. Terkait kelanjutan kasus seperti apa, itu wewenang penyidik. Yang bisa saya lakukan sebagai manusia saat ini hanya mendoakan jiwa kamu. Oke teman-teman, terima kasih tadi yang sudah menyimak wawancara saya yang membuat merinding dengan Mas Dena. Nah, jangan lupa tonton film Tumbal Darah yang sekarang masih ada di bioskop ya Mas ya? Yes, masih tayang di 440-an bioskop di seluruh Indonesia. Untuk menonton film Tumbal Darah karya the one and only Charles Ghazali from Magma Entertainment, Cinemaku Pictures, and Wahana Creator. Ya, kan nanti ada Mas Dena, ada Martino Leo, terus ada siapa lagi Mas? Ada Salum K, ada Aglar Taridia, ada Doni Alamsyah, dan teman-teman yang lain semuanya. Ya, jangan lupa nonton, seru banget. Seru banget. Biar nanti ketemu Mas Bakar juga nanti di sana. Ya. With the cold kid. Mas Ira, makasih ya. Terima kasih. Buat teman-teman, makasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.